Jalan pulang gue go! Yuk ikutin kita. Pati, Jawa Tengah. Salah satu simpul penting di jalur Pantura, jalur yang nyaris tak pernah benar-benar tidur. Di sini, truk logistik, bus antar kota, hingga pedagang kecil berbagi ruang yang sama. Pantura bukan sekedar jalan, melainkan nadi pergerakan ekonomi dan pertemuan berbagai cerita. Kami pun menepi di sebuah warung sederhana, tempat para pengendara beristirahat dan mengisi tenaga di jalur yang menghubungkan Pati dengan kota-kota lain di pesisir utara Jawa. Disinilah kami bertemu dengan Ibu Aminah. Baginya, jalur Pantura selalu punya cerita, terutama saat menjelang arus mudik. Iya, biasanya kalau Lebaran kurang 7 hari itu ya Bu, udah mulai rame sih jalannya kalau di sini. Ya rata-rata itu ya supir truk gitu, tapi ya ada mobil-mobil pribadi juga sih, sama ini anak-anak dari pabrik sebelah itu. Ya betul, makan istirahat. Ada musolane juga. Ada banyak sih variasinya. Ya ada kepala manyung, ada opor juga, ada asam manis, ada rica-rica, banyak. Rembang. Dari cerita Ibu Aminah di Pati, perjalanan kami berlanjut menyusuri Pantura. Di ufuk barat pesisir utara Jawa, langit senja menjadi saksi sebuah penantian. Hari ini, penentuan hilal dipantau dari Pantai Binangun. Tatapan mata tertuju ke Cakrawala. Berharap munculnya ada tanda. Akankah hilal terlihat? Dan apakah esok hari kami akan memulai ibadah puasa bersama? Halo Sobat Milenial and Gen Z. Ini kita udah di Pantai Binangun. Kita mau ngelihat proses hilal. Yoi. Tepatnya di tanggal 17. Kita syuting di tanggal bener, 17 tanggal 17. Jadi ketentuannya antara puasa tanggal 18 atau di tanggal 19-nya nih. Betul lah. Kalau misal tanggal 17-nya udah terlihat hilal, berarti nanti malam ini traweh. Iya, besoknya traweh. kita puasa. Betul. Nah, kita sekarang di Pantai Binangun ini ngeliat hilal yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Ini baru pertama kali nih gue lihat hilal langsung. Ini ya, Iya. betul ya. Betul. Nah, sama nih. Jadi kita tanya-tanya langsung gimana sih proses untuk melihat hilalnya dan apakah udah kepantau nih. Betul sekali, gila. Oke, reportase jalan pulang kali ini dipersembahkan oleh Telkom Indonesia, Elevating Your Future. Yuk lihat yuk. Let's go, let's go, let's go. Nah, Sobat Milenial and Gen Z, kali ini kita ngobrol langsung di Pantai Binangun melihat prosesi dari hilal terkait puasa Ramadan di tahun ini. Nah, seperti apakah proses hilal dan apakah sudah terlihat puasa akan berlangsung esok hari ataupun belum ternyata? Nah, kita langsung bertanya dengan Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Abidin Pak ya? Iya, Pak Abidin. Pak Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin di sini selaku apa Pak? Lajnah Falakiyah Ulama Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang. Nah, Pak, tadi kan kita sudah melihat bersama nih Pak ya proses hilalnya di sini. Apakah sudah terlihat dan seperti apa Pak? Apakah ada batasnya ketika puasa Ramadan itu bisa ditentukan gitu dari hilal? Dari segi hisab ya, kita ru'yat melaksanakan hilal ini dimulai dari maghrib huruf. Sedangkan huruf saat ini yaitu menunjukkan jam 17.58. 17.58. Nah, sekarang ini sudah jam 18. Ya, Jadi betul. ini sudah selesai waktunya untuk kita melihat hilal. Ternyata kita tidak bisa melihat. Berarti tidak terlihat. Tidak ya. terlihat. Jadi kenyataannya begitu. Sedangkan secara hisab ya memang tidak mungkin. Tapi untuk batas waktunya Pak tadi sebelum butuh berapa lama Pak untuk bisa akhirnya ditentukan gitu? Untuk hari itu, untuk saat ini waktunya cuma dari 17.58. 17.58. Cuma 2 menit. 2 menit Pak ya berarti ya? Iya. Bahkan sebelum maghrib niki matahari bulan sudah terbenam lebih duluan. Jadi
terbenam bulan itu mendahului daripada terbenamnya matahari. Oke. Berarti kalau kita melihat dari Pantai Binangun di Rembang ini, artinya kesimpulannya Tidak bisa melihat. tidak bisa melihat. Tapi nanti kita kembalikan lagi Pak ya ke pusat Pak ya. Ya, ke pusat. Jadi kewajiban kita hanya nanti kita sampaikan ya, karena kita tidak bisa melihat ya kita sampaikan kita tidak bisa melihat. Betul. Oke. Pak Zainal Abidin, terima kasih banyak waktunya Pak ya sebelumnya. Secara perhitungan, tinggi bulan masih sangat rendah. Cahayanya terlalu tipis untuk bisa ditangkap mata maupun alat optik. Dan karena hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Artinya, puasa belum dimulai esok hari. Hal ini pun diambil oleh Kementerian Agama RI. Keputusan ini bukan soal terlihat atau tidak semata, tetapi bagian dari proses ilmiah dan syariat yang telah dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Halo, kita masih di Rembang. Rembang all Rembang. Yes. Kita masih mau explore jalan-jalan di jalur Pantura karena samping sebelah nama pantai persis ya tadi ya. Banget. Anginnya juga berasa. Wah, ini gede banget. Kencang. Tapi kita mau kemana nih explore di Rembang hari ini? Kita ke mumpung di Rembang, kita mau ke makam Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng apa Raden Ayu? Karena kan kalau disingkat RA ya kan? Oh iya. Ibu kita Kartini. Oh iya, ada lagunya juga ya. Setahu gue soalnya Raden Ayu deh. Ajeng apa Ayu ya? Kalau Kita mending langsung makan. lagu Yang mana nih? Karena lihat di makamnya, biasanya makam ada tuh. Ya udah. Ya udah deh. Oke. Udah ya kita lihat. Di makam nih. Kita pasti di sana. Kita Pasti. tentukan mana yang benar, mana yang salah. Perkenalkan, nama saya Wartono. Saya juru kunci di makam R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini ini adalah sosok yang sangat luar biasa, baik di kancah nasional maupun di agama. Karena mungkin sedikit orang tahu bahwasanya Raden Ajeng Kartini ini, beliau ini juga merupakan cucu dari seorang kiai. Beliau juga muridnya Mbah Kiai Soleh Darat Semarang. Dan Raden Ajeng Kartini juga lah pada waktu itu yang mempunyai gagasan dan pemikiran, sekaligus beliau lah yang berani meminta dan menyuruh Mbah Kiai Soleh Darat ini untuk menerjemahkan Al-Quran. Hingga ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis menggunakan huruf Arab gundul atau pegon itu. Kalau masyarakat sini menilainya, Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan yang sangat luar biasa, apalagi untuk masyarakat sekitar sini. Dengan adanya makam R.A. Kartini ini secara ekonomi juga membuat masyarakat sini agak mendapatkan tambah-tambahan penghasilan itu, Mas. Raden Ajeng ini adalah gelar bangsawan atau anak raja yang belum menikah. Sedangkan Raden Ayu ini gelar bangsawan atau anak raja yang sudah menikah. Seperti Raden Ajeng Kartini, beliau ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964 karena yang dinilai Presiden atau pemerintah waktu itu adalah perjuangan yang dilakukan beliau jauh sebelum menikah. Karena setelah menikah namanya sudah berganti menjadi Raden Ayu Kartini, dan Raden Ayu Kartini ini menikah hanya 10 bulan. Jadi pemerintah ini memberikan apresiasi atau penghargaan jauh sebelum beliau menikah. Makanya di dalam SK tertulis Raden Ajeng Kartini. Itu tadi jawabannya yang tadi nanya R.A. Kartini itu Raden Ajeng atau Raden Ayu. Jadi apa jawabannya? Ternyata adalah Raden Ajeng itu gelar yang diberikan sebelum ia menikah. Beliau menikah. Nah, setelah menikah itu dinamakan Raden Ayu. Berarti nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Benar, semuanya benar dua-duanya. semua. Iya. Ya. Jadi gimana meneladani sosok R.A. Kartini? Ya kita bisa jadiin teladan banget sih sosok R.A. Kartini ya. R.A. Kartini. Selain ya kayak yang tadi kita dengar berjuang di
pendidikan, Betul. perempuan, perempuan. emansipasi. Dwi gimana kok Dwi? Dan dia juga setelah menikah ternyata minatnya untuk mendalami agama dan kegelisahannya terhadap perjuangan perempuan masih terus berkobar gitu. Itu yang Betul. rumah tangga tapi tetap jadi pejuang emansipasi. Itu yang harus kita teladani. Oke. Oke. Usia Kartini saat itu Iya. punya Yes. pemikiran Sangat muda ya. seperti itu. Sangat Wah, muda, itu sangat luar muda. biasa Itu sih. luar biasa. Harus Melampaui zamannya. melampaui zamannya. Lanjut kita Beyond dong, explore beyond lagi. ya. Beyond. Oke, Ayo Ci, Oke, kita mau jalan-jalan lagi Ci. kita jalan-jalan lagi di Jalan-jalan lagi. Rembang ya. Rembang, kota Rembang kita. Kota Rembang. Let's go. Rembang. Dari makam Kartini, kami menuju Lasem, kota kecil yang memadukan dua budaya besar, Tionghoa dan Islam. Disinilah harmoni antar agama hidup berdampingan selama berabad-abad. Selamat datang di Rumah Merah Kak. Di sini ada showroom Mama Batik Lasem 3 Negeri. Jadi kakaknya saat ini itu berada di kawasan Rumah Merah Heritage Lasem. Yang kakaknya saat ini adalah showroom Oma Batik Lasem 3 Negeri tempatnya. Di mana di sini kami mengenalkan produk-produk karya dari ibu-ibu yang ada di desa. Di mana kain batik ini terus goresan-goresan cantik ini kita kenalkan supaya memang melestarikan budaya dari selembar kain yang masih ada di Lasem. Karena Lasem itu juga terkenalnya dengan batik tulis Lasemnya kan. Maka dari itu di salah satu kawasan Rumah Merah Heritage Lasem ini terdapat satu rumah yang zaman dulunya diperkirakan dibangun pada tahun 1870. Beliaunya yang membangun Bapak Choa Kyombi dan juga Oi Chinyo ini dulunya juga memproduksi kain. Di jantung kota Lasem, sejarah tak hanya tersimpan, ia dirawat dan dihidupkan kembali melalui kawasan Rumah Merah Heritage Lasem. Selain Oma Batik Lasem 3 Negeri, terdapat museum batik di sini. Ragam motif klasik dipamerkan. Dari motif burung hong, naga, hingga ragam hias pesisir. Semuanya merekam jejak akulturasi Jawa dan Tionghoa. Museum ini bukan hanya tempat menyimpan kain lama. Ia adalah ruang edukasi, tempat generasi baru belajar tentang identitas dan akar budayanya. Dari museum kami melangkah ke Rumah Merah. Bangunan berarsitektur khas Tionghoa ini berdiri kokoh dengan dinding merah yang menjadi ciri utamanya. Dari luar tampak sederhana, namun di balik pintunya tersimpan kisah panjang tentang perdagangan, akulturasi, dan perjalanan budaya di pesisir utara Jawa. Kita masuk di bunker. Takut ke Permisi ya. Nanti keluarnya lewat sini aja kan. Oke. Ujungnya yang tadi yang di Ini kalau nggak salah ketinggian dari atas ke bawah itu 2 meter. Wih, gue kunci ya. lebih sih Bang. 2 meter lebih ya? Kunci ya, kunci mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bunkernya dalamnya sekitar panjang dari bunker ini kurang lebih 4 meter ya? 5 meter. Lebih 4 meter sih. 4 meter lebih. Tapi cuma semeter ini. 4 meter tapi kanan kirinya Cuma semeter. semeter nih. Tapi panas banget ya. Ya karena ini persembunyian. Kalau itu Kira-kira kalau lu sembunyi di sini, itu tutup tahan berapa lama oksigennya? Gua nggak yakin 24 jam. Lumayan juga. Panjang kurang lebih 5 meter. Terus lebarnya sekitar 1 meter. Jadi nembus dari sini ke depan sana. ayo. Siap nih. Tapi masih ada beberapa yang dulu. Udah duduk aja dulu. Pesan apa nih? Wah, tenang nih Ki. Toge. Wah, minum dulu ya. Kopi Lunghai. Cumi, telur asin. Ada gurame terbang. Belum. Tahu nggak kalau gurame bisa terbang kau? Gue terbang gue tahu cuy. Gimana coba? Bang. Boleh. Boleh, cek dulu. Cek dulu habis muter-muter. Setelah kenyang, langkah kami belum berhenti. Kami kembali menyusuri sudut-sudut kota tua ini, menyerap jejak sejarah yang begitu terasa di setiap bangunannya. Perjalanan kami lanjutkan menuju kelenteng Chuan Kiong,
salah satu kelenteng tertua dan paling bersejarah di Lasem yang telah berdiri sejak abad ke-16. Disinilah denyut alkulturasi budaya Tionghoa dan Jawa berpadu harmonis. Arsitekturnya khas, dengan dominasi warna merah menyala yang melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Aroma dupa yang perlahan mengepul, ornamen naga yang kokoh, serta detail ukiran yang syarat makna seakan membawa kami menembus lorong waktu. Kelenteng ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga saksi perjalanan panjang Lasem sebagai kota pelabuhan yang pernah begitu ramai oleh pertemuan budaya dan perdagangan. Perjalanan kami berlanjut ke Museum Islam Nusantara. Di museum ini, jejak masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, termasuk peran besar para wali Songo, 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan pendekatan budaya, seni, dan kearifan lokal. Dari wayang, tembang, hingga tradisi masyarakat, dakwah dilakukan dengan cara damai dan merangkul. Museum ini menjadi ruang refleksi bahwa penyebaran Islam di Nusantara tumbuh melalui akulturasi, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Akhirnya sampai juga di hotel. Iya. Seharian keliling Kota Rembang ya. Uncle masih di bawah, bersih-bersih mobil sama Bang John. Udah maghrib juga, dan ini hari pertama kita mau terawih. Ini terawih pertama, jadi kita akan masuk dulu ke hotel untuk bersih-bersih, sholat maghrib, lalu nanti kita akan sholat tarawih di Masjid Agung Rembang. Oke, malam ini teman-teman udah ganti kostum pada mau terawih pertama di bulan Ramadan tahun ini. Kita terawih di Rembang. Di Rembang. Yuk, gue temenin yuk. Kok temenin? Ikut. Lihat nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, akhirnya kita selesai sholat raweh di hari pertama, dan insya Allah besok kita akan puas bareng-bareng di Rembang. Ini kali pertama di season keempat. Sebelumnya season 1, 2, 3 nggak ada. Pernah ngerasain puasa di jalan. Dan akhirnya kita Ini ngerasain season perdana. Season perdana di Rembang ya. Betul. Di Rembang. Dan kita masih Di Rembang. sholat raweh di Masjid Agung Rembang. Sholat tarawih pertama Agung Rembang. Dan kita juga udah explore kemana betul. aja. Mana aja ya? Kemarin kita sempat ngelihat pengamatan hilal di masjid di pantai Binangun. Lalu tadi kita pergi ke makam Kartini. Terus kemarin setelah itu kita ke Omah Merah di Lasem, ke Kelenteng, lalu ke Museum Islam Nusantara Lasem di Kompleks Masjid Jami' Lasem. Banget sih itu. Akulturasi. Yang Semua ya. gue rasakan dari setelah berkunjung ke tempat itu di Lembang apa Rembang? Rembang. Banget akulturasinya antara budaya Tiongkok, budaya Jawa sama Islam ya. Islam. Dan sangat selaras gitu. Berbeda cuman tetap nyatu gitu. Walaupun berbeda tetap nyatu, tapi tetap ada satu orang nih yang belum datang ke Siapa sini. tadi ya? Salah satu kan ini pegang cam ya. Dari mana? Ngamanin parkir lagi pada terawih. Ya kan? Sendal bener tuh, bukan Sendal bener. Oke, bener. Ini rapi. Tadi nggak ini. 4 episode keluar masuk masjid belum login juga. Ini season keempat padahal ya. Tapi lu gimana ngerasain teman-teman yang ibadah puasa, terawih? Wah, gue ikut puasa juga kan biasanya. Ikut ya? Udah dari berapa puluh Dari mulai tahun berapa? 2014 gue udah puasa. Karena puasa itu sangat bagus buat kesehatan. Mantap. Ya kan? Iya. Jadi kita langsung cabut aja nih. Tutup dulu dong. Oh iya. Seperti biasa. Jangan lupa, reportase Jalan Pulang kali ini dipersembahkan oleh Telkom Indonesia. Elevating Elevating your your future. future. Yuk.